Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat, wabil khusus nikmat untuk menghirup udara Ramadan tahun ini, di mana amalan-amalan dilipat gandakan pahalanya, di mana setiap detik yang ada di bulan ini nilainya tidak sama dengan detik-detik di bulan selain Ramadan. Mari kita bersungguh-sungguh untuk meraih derajat takwa, memperbanyak amal soleh dan ketaatan kita, dan memastikan tidak ada kemaksiatan sehingga kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bertakwa. Hari ini kita akan membahas tentang zakat, sebuah kewajiban yang Allah tetapkan kepada setiap hambanya, kaum muslimin, kaum mukminin yang hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Ketika seseorang hartanya sudah mencapai nisab dan haul, maka dia sudah wajib zakat. Dan zakat ini adalah pilar daripada 5 pilar agama Islam. Nabi menyampaikan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan dengan 5 hal. Yang pertama adalah syahadah, yang kedua salat, ketiga zakat, keempat haji, yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi yang kita lakukan hari ini, menunaikan puasa di bulan Ramadan, kemudian kita salat yang wajib. Mungkin di antara pendengar sahabat Gema Insani sudah menjalankan ibadah haji, maka sebenarnya pilar atau bangunan keislaman kita sudah lengkap ketika kemudian kita juga membayarkan zakat kita. Zakat sebenarnya bukan cuma ukuran nilai, tapi lebih daripada itu, zakat itu adalah level minimal semestinya kekayaan kita. Seorang muslim seyogianya, tentu tidak wajib ya, seyogianya menjalankan kewajiban zakat. Gimana supaya dia bisa menjalankan kewajiban zakat? Ya dia harus memiliki harta dalam satuan waktu tertentu yang membuat dia tercatat sebagai wajib zakat atau muzaki. Sebutlah kalau dia dalam setahun, maka sisa uangnya, sisa tabungannya, sisa nilai asetnya dikurangi hutang-hutang lancarnya lebih dari 20 dinar. 20 dinar atau ekuivalen dengan 85 gram emas, karena 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau ada seorang muslim, tabungannya setahun, tabungan sisanya kurang dari 85 gram emas, kalau sekarang 1 gram sejuta, kira-kira 85 juta, berarti kalau kurang dari itu dia tidak punya kewajiban berzakat. Mau dia ngotot datang ke pengurus masjid, datang ke amil zakat, saya mau bayar zakat. Amil zakat boleh menolaknya. Tanya dulu, Bapak zakat? Yakin? Gitu. Kalau memang lebih, tapi kalau belum ya tidak ada kewajiban. Kalau belum wajib zakat, ya maka apapun yang dia keluarkan namanya infak atau sedekah. Zakat itu nilainya presisi. Seandainya kita wajib membayar zakat 2.525.220 ya begitu. Karena yang wajib itu satu tidak pernah banyak. Yang kedua wajib itu selalu presisi. Subuh 2 rakaat misalnya. Kalau sahabat Gema Insani orang soleh bilang saya bisa kok salat subuh 8 rakaat, tetap tidak boleh. Karena al-aslunya itu haram kecuali yang diperintahkan. Itu urusan ibadah. Zakat juga begitu. Yang wajib kalau dia harta 2,5%. Kalau dia pertanian bisa 5, bisa 10%. Dan seterusnya. Nanti kapan-kapan mungkin di kesempatan yang lain kita bisa bahas lebih luas. Tapi ketika kita bicara zakat mal, zakat harta, ya nilainya 20 dinar.
Sehingga sebenarnya Allah pengen kita semua kaum muslimin punya uang lebih setiap tahun minimal senilai 20 dinar, minimal senilai 85 gram emas. Kalau ada rumah tangga muslim hari ini, dari para pendengar, para pemirsa sekalian, sahabat Gema Insani, yang bisa nabung di atas nilai itu setiap tahun, atau uang sisa setiap tahun di atas itu, maka insya Allah itu ukuran kemakmuran dalam Islam. Orang disebut makmur ya kalau dia menjadi muzakki, menjadi pembayar zakat. Dan tidak semua orang bisa menjadi pembayar zakat. Itu pun ada syaratnya, syarat haul namanya. Haul itu adalah masa kepemilikan atas aset itu. Jadi kalau kemudian kita pernah punya uang banyak kemudian habis, ya beda juga. Jadi sekali lagi, ini adalah level kekayaan yang dianjurkan oleh agama kita. Jadi kalau kita ingin pilar agama kita tegak, semuanya, lima-limanya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, 5, betul? Maka semuanya harus kita capai requirement basicnya. Dan salah satu caranya adalah dengan kita bekerja keras, mencari pendapatan sedemikian rupa untuk kita bisa menjadi apa? Menjadi muzaki. Bukan supaya kita kaya, tapi supaya kita bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Jadi sahabat Gema Insani yang mungkin belum wajib bayar zakat, berniat lebih kaya. Bukan supaya kita kaya, berniat supaya kita menjadi muzaki. Supaya pilar agama kita lebih tegak, bangunan keislaman kita lebih kokoh. Karena itulah yang disebutkan oleh Nabi, bunyal islamu ala khamsin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama memahami bahwa di bulan Ramadan ini amalan dilipat gandakan. Dan bahkan terkait yang sifatnya zakat dan sedekah, janji Allah melalui lisan Rasulullah berkali-kali lipat. Makanya Nabi Masya Allah dermawannya di bulan suci ini. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya wajib. Di bulan Ramadan ini ada 2 kewajiban. Satu, kewajiban zakat fitrah, zakat atas jiwa yang wajib dikeluarkan, yang dianjurkan dikeluarkan bagi orang yang memiliki beras atau bahan pokok atau uang senilai dengan beras yang dikeluarkan di bulan Ramadan paling lambat sebelum sholat Id untuk menjadi penyempurna pahala ibadah Ramadannya. Yang kedua tentu zakat mal tahunan kita. Walaupun tidak harus Ramadan, harusnya sih tidak wajib Ramadan ya, disesuaikan saja. Kalau kita hartanya melebihi nisab mulainya bulan Jumadil Awal ya Jumadil Awal. Mulainya Safar ya Safar. Mulainya Zulqa'dah ya Zulqa'dah. Tapi kebanyakan kaum muslimin lebih suka memilih bulan Ramadan. Apakah salah? Tidak. Tepat? Tidak selalu tepat, tapi tidak salah. Kalau memang sadarnya baru sekarang ya nggak masalah. Mulainya bulan Ramadan, kita hitung harta kita, kita catat dengan baik. Kalau kita hitung lebihnya melebihi kewajiban yang ditetapkan oleh agama, kita keluarkan. Dan kita keluarkan dengan bahagia. Karena apa? Karena kita taat kepada Allah dan kita bahagia karena taat kepada Allah. Jadi kebahagiaan kita itu harus ketika kita taat kepada Allah. Kita bahagia. Dan itu tabungan akhirat kita. Allah tidak menjadi lebih mulia gara-gara tabungan kita, gara-gara zakat kita. Allah nggak jadi lebih kaya ketika semua orang bayar zakat. Allah tetap maha kaya, maha mulia. Di mata Allah dunia itu ya semuanya kecil. Tapi buat kita, apa yang kita keluarkan, 1, kewajiban kita jalankan. 2, ketaatan kita lakukan dengan bahagia ketika kita menyelesaikan banyak masalah-masalah di sekeliling kita. Kalau hari ini ada masalah orang miskin di sekitar kita, bisa jadi karena memang zakat yang kita kumpulkan masih kurang. Kata Basnas, potensi zakat kita itu setahun di Indonesia itu 217 triliun. Yang kita bisa kumpulkan di sepanjang tahun 2020 lalu kira-kira baru 10,1 triliun. Kecil sekali dari potensi. Jadi kalau masih ada orang miskin yang belum terurus dengan baik, tidak tercukupi kualitas nutrisinya, anaknya nggak bisa sekolah dengan baik, maka itu bisa jadi penyebab utamanya adalah karena zakat yang tidak terkumpulkan dengan baik. Sehingga ketika ada masalah-masalah sosial pada orang miskin,
Semua orang kaya yang tidak melakukan kewajiban zakatnya bertanggung jawab di hadapan Allah. Bukan cuma karena dia tidak membayar zakat, tapi karena dia membiarkan banyak orang miskin yang tidak terurus di sekitar dia. Karena itu zakat ini ibadah sosial yang sangat penting. Dalam Al-Quran sekitar 82 kali Allah menyandingkan sholat dengan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Kenapa dia selalu bergandengan? Satu, menjadi simbol ibadah kepada Allah, yaitu sholat. Dia mewakili ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, zakat itu mewakili ibadah sosial, mewakili semua kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi ketika sebuah masyarakat tumbuh dengan baik, tumbuh perekonomiannya, maka bertambah zakatnya. Dan zakat yang dikeluarkan itu menjadi jalan kebaikan dan keberkahan. Ketika semuanya terkelola dengan sangat baik, maka kemakmuran itu akan hadir. Karena kebersihan harta kita menjadi jalan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan tentang zakat ini adalah kita harus paham bahwa selain pilar agama, zakat ini instrumen yang Allah hadirkan untuk mempinalti, untuk menghukum orang-orang yang mengidolkan atau tidak mengutilize aset yang Allah titipkan kepada dia. Sebutlah ada di antara sahabat Guma Insani yang punya tanah kosong nganggur, nggak diapa-apain setahun 2 tahun, maka Allah menghukum orang yang tidak mendayagunakan asetnya ini dengan membayar zakat 2,5%. Itu lumayan loh, gede bahkan. Apalagi kalau tanahnya ada di tempat yang mahal. Sebutlah punya tanah di Depok nilainya 5 miliar gitu, 1000 meter. Misalkan semeternya 5 juta, kan 5 miliar. Berarti setahun itu 125 juta zakat harus dibayarkan. Apakah itu maknanya Allah membutuhkan zakat kita? Ya tidak, sekali lagi. Tapi Allah nggak suka kalau ada aset itu dianggurin. Gimana biar bisa lebih murah zakatnya? Ya dihidupkan. Kita bangun peternakan misalkan, kita bangun pabrik kecil-kecilan, kita jadiin kontrakan dan seterusnya. Maka kalau kita utilize dengan baik, maka zakat kita atas pendapatan kita, atas bisnis itu. Allah pengen ada yang kerja di situ. Allah inginnya ada bahan baku yang dibeli. Allah inginnya ekonomi berputar. Tapi kalau tanah kosong dibiarin, nggak digunakan untuk apa-apa, maka hukumannya adalah dia harus mengeluarkan 2,5%. Jadi di pesan zakat yang terakhir yang saya sampaikan adalah Allah ingin supaya aset-aset kita itu berputar, supaya harta-harta kita itu menghadirkan kebaikan di lingkungan kita. Allah nggak berkepentingan atas zakat kita yang besar. Yang Allah pengen adalah harta itu nggak diam. Kalau air ngembeng tuh pasti jadi sumber penyakit, teman-teman. Tapi kalau air mengalir lancar, maka menghadirkan kebaikan, keberkahan, menghilangkan najis dan seterusnya. Maka di poin terakhir ini saya ingin mengingatkan betapa Allah ingin kita menjadi muslim yang bisa mendayagunakan semua titipan Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau ada aset yang dibiarkan menganggur, maka Allah menghukum kita dengan membayar zakat. Yang zakat itu bisa berkurang ketika kita mendayagunakan aset kita dengan baik. Di poin terakhir ini kadang-kadang tidak difahami oleh kaum muslimin karena kadang-kadang ukurannya adalah hanya ukuran-ukuran yang zahir. Padahal ada banyak hikmah di balik zakat yang bisa kita ungkap dan itu menjadi keberkahan dalam kehidupan di masyarakat. Demikian yang saya sampaikan. Jangan lupa bulan Ramadan yang jelas adalah wajib bayar zakat fitrah untuk seluruh jiwa yang ada dalam tanggungan kita. Semoga zakat fitrah yang kita keluarkan menjadi penyempurna ibadah Ramadan kita tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.